Turunan fungsi trigonometri video kedua, kita akan bahas beberapa contoh soal seperti ini, di mana memuat tangen, sekan, kotangen, kosekan. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa sinus itu dengan kosinus berpasangan. Sinus turunannya kosinus, sedangkan kosinus turunannya negatif sinus. Ini video pertama. Konsisten nanti, fungsi yang lain kita akan simak hari ini, yaitu 4 fungsi lain. Konsisten di sini kalau C, awalnya C, maka turunnya pasti negatif. Terlihat di sini awalannya C, kotangen, maka turunannya negatif. Dan di sini pun awalannya C, yaitu kosekan, maka hasilnya negatif. Ini sebagai patokan cara kita mengingat pertama. Ya, bahwa awalnya C pasti menghasilkan negatif. Selain C, tidak. Tangen diawali huruf T, tidak negatif. Sekan juga di huruf S, maka tidak negatif turunannya. Hanya yang awalnya C, dia negatif. Itu pertama diingat. Kemudian sinus dengan kosinus berpasangan. Nah, sekarang tangen berpasangannya dengan siapa? Tangen itu dengan sekan. Maka kotangen tiada lain dengan kosekan. Ada CO, ada CO di sini. Jadi gampang ya, tangen itu dengan sekan, kotangen dengan kosekan. Itu yang kedua yang harus kita hafal. Kemudian kita pisahkan antara ini, jadi ada 3 tipe. Tipe pertama ini sin dan cos, cos min sin. Itu tipe pertama udah kita bahas. Sekarang tipe kedua, lihat. Tangen, kotangen, sekan dan kosekan hasilnya tidak tunggal, hasilnya 2. Misalkan ini, sekan turunannya adalah sekan dan tangen. Kosekan turunannya negatif kosekan, kotangen. Ini 2. Ini 2. Sedangkan ini 1. Tipe pertama itu 1. Tipe kedua, ini 2. Sekan, pasti hasilnya ada 2. Sekan tangen. Kosekan, pasti hasilnya 2. Min kosekan, kotangen. Begitu. Ya. Nah, yang ini pun 2, tapi kembar. Makanya digabung. Tangen itu sekan-sekan. Makanya digabung karena sama. Kotangen itu negatif kosekan-kosekan. Digabung. Ya. Jadi ada yang tunggal anaknya, ada yang anaknya kembar, ada yang anaknya berbeda. Begitu. Perlu kita ingat ya. Kalau ada tangen, ada huruf T, itu anaknya kembar, kuadrat. Ya. Kalau tidak ada huruf T, berarti anaknya berbeda. Yang satu sekan, yang satu tangen. Yang satu kosekan, yang satu kotangen. Ya. Itu yang ketiga yang perlu kita hafal. Setelah beberapa kali mengerjakan soal, insya Allah hafal sendiri. Tidak perlu repot-repot menghafal di awal. Akan ada beberapa tipe, 3 tipe setidaknya kita kerjakan. Kita akan bahas soal dari mulai sederhana dulu. Misalkan soal nomor A. Diketahui fx sama dengan 7 tangen 2x. Ditanyakan turunan pertama. Turunan pertama itu yang sedang kita pelajari disebut dengan turunan pertama. Simbolnya adalah aksennya 1. Kalau turunan kedua berarti aksennya ada 2. Itu cirinya. Ya. Ada 3 komponen koefisien, fungsi, dan sudut. Tinggal koefisien itu tidak terjadi apa-apa, koefisien itu disalin ulang. Tinggal sekarang kita fokus pada fungsi. Fungsi turunkan. Ingat tangen ya. Kalau tangen berarti anaknya 2. Karena ada huruf T, maka kembar. Begitu. Jadi gampang sekan kuadrat. 2x. Tangen 2x turunannya adalah sekan kuadrat 2x. Apakah ada negatif? Tidak. Karena diawali dengan huruf T, bukan dengan huruf C. Hanya yang C hasilnya negatif. Ini hurufnya T itu menghasilkan kuadrat. Begitu. Ya, fungsi sudah kita turunkan. Menurut aturan rantai demikian. Fungsi dulu. Tangen 2x berarti sekan kuadrat 2x. Setelah beres, kita turunkan yang merah ini, sudut.
sudutnya 2x. Turunan dari 2x adalah 2. Ya, setelah itu kita gabungkan angka 2, takut dianggap sudut, padahal dia bukan sudut, maka angka bisa di depan. 7 kali 2, 14. 14 sekant kuadrat 2x. Sampai sini jawaban sudah selesai. Gampang bukan? Ya. Nomor B sekarang, sekant 6x. Ya. Sekant tidak ada koefisien, maka tinggal fokus kita kepada fungsi dan sudut. Kalau ada koefisien, tinggal ditulis seperti ini. 7, tulis aja 7. Koefisien tidak berpengaruh. Kita memiliki dua elemen, fungsi warna biru, sudut warna merah. Kita perlahan-lahan aturan rantai. Turunan dari sekant apa? Yang pertama dulu diawali huruf S, berarti tidak negatif. Karena hanya huruf C yang negatif, itu yang pertama. Yang kedua, ada huruf T enggak? Tidak ada huruf T, maka tidak kuadrat. Pasti dia kembar anaknya. Kalau kembar, pasti dua anaknya berbeda. Tinggal ditulis aja yang pertama sekant, yang kedua tangan. Karena sekant dan tangan selalu berpasangan. Ya, ada yang mempelesetkannya menjadi setan, ya tidak masalah lah. Yang penting jangan kasar aja niatnya ya. Sekant itu anaknya setan. Begitu. Sektan. Ya. Sehingga sekant 6x turunannya adalah sekant 6x tangan 6x. Fungsi sudah beres. Sekarang sudut. Sudut turunannya 6. Begitu. Langkah terakhir, takut disangka sudut, maka pindahkan ke depan. Sehingga jawabannya adalah 6 sekant 6 kali tangan 6x. Itu turunan dari sekant 6x. Nomor C, 2 kotangan 4x. Ada 3 elemen, ada koefisien, ada fungsi, ada sudut. Ya, koefisien tinggal kita salin ulang. 2 kita salin 2. Begitu. Kotangan, ada huruf C, berarti negatif. Jadi yang pertama itu positif atau negatif itu dulu ya, supaya berurutan. Karena C pasti hasilnya negatif. Begitu. Lalu ada huruf T. Kalau ada huruf T berarti kuadrat. Selalu kuadrat. Kalau ada T selalu kuadrat. Sehingga jawabannya pasti negatif kosekant kuadrat 4x. Ya. Kotangan temannya pasti kosekant. Ya. Begitu saja. Kalau tangan, sekant. Kalau kotangan, kosekant. Ada huruf T awalnya pasti kembar, yaitu ada kuadrat. Kotangan 4x diturunkan menjadi negatif kosekant kuadrat 4x. Fungsi sudah selesai, tinggal sudut. Turunan dari 4x adalah 4. Takut dianggap sudut, kalikan ke depan. Negatif 8 kosekant kuadrat 4x. Itu hasilnya. 2 dikali min 2. Dikali 4, min 8. Yang D sekarang kosekant 2x. Yang pertama, positif atau negatif? Dia negatif karena ada huruf C. Pasti hasilnya min. Begitu. Kemudian ada huruf T? Tidak. Tidak ada huruf T. Berarti anaknya tidak kembar. Tapi anaknya 2. Jadi anak 2 itu langsung aja ditulis. Ya, namanya sama. Negatif kosekant 2x, kotangan 2x. Karena tidak ada huruf T, maka langsung ditulis ulang kosekant, lalu temennya kotangan. Fungsi sudah beres, yang biru sekarang tinggal yang merah fokus kita, yaitu sudut. Turunan dari 2x, tiada lain adalah 2. Takut dianggap sudut, pindahkan ke depan, sehingga min 2 kosek 2x, kotangan 2x. Demikian. Mengingatkan lagi, turunan aljabar itu, x pangkat 3 berarti tinggal turun menjadi 3. Turun. Ya, 3. Lalu ini berkurang 1. 3x kuadrat. Ada dua hal terjadi pada turunan. Turun, lalu berkurang. Ini turun, berarti 10. Kemudian berkurang, berarti tinggal 1. 10x. Negatif 6x. Di sini pangkat berapa? Pangkat 1. Kok nggak kelihatan? Ya, ini kan udah jelas x-nya 1. 1 turun, berarti negatif 6. Setelah 1 dikurangi 1 berapa? Hilang. Berarti tidak ada x lagi. Di sini x-nya 3 diturunkan jadi 2. Di sini x-nya 2 diturunkan tinggal 1. Di sini x-nya 1 diturunkan ya habis. Hilang x-nya. Itu turunan aljabar. Kalau konstanta selalu turunannya 0.
apapun selain X, selain variabel, pasti 0 turunannya. Sekarang yang bentuk ini, 7X dikurangi 5. Turunan dari 7X, ini kan 1 ya. Kalau dikurangi 1 berarti hilang, berarti 7. Ini tidak ada X-nya, berarti langsung hilang. Sehingga jawaban akhirnya adalah 7. Yang ini sekarang, turunan dari X kuadrat tinggal turun berkurang 1. Berarti 2X. Yang ini, karena tidak mengandung X, berarti hilang. Sehingga turunannya adalah 2X. Mengingatkan kembali. Karena kita akan pakai di soal berikutnya. Yang soal E. Negatif sekan 2X tambah 3 tangan 4X. Ini tipe menjumlahkan. Tidak jadi masalah, sangat gampang. Satu persatu saja. Kita fokus ke negatif sekan 2X dulu. Konstantanya mana? Koefisiennya mana? Ini, negatif. Tulis lagi negatif. Karena kita fokus pada koefisien, fungsi, dan sudut. Ada 3 hal, koefisien, fungsi, sudut. Koefisiennya yang awal berarti negatif, tulis aja negatif. Kemudian fokus pada fungsi sekarang, sekan 2X. Ya, ingat sekan 2X. Negatif atau positif? Dia positif, karena diawali dengan huruf S. Kemudian yang kedua, tanya lagi, punya ada T enggak? Tidak ada T. Berarti kalau tidak ada T, maka anak dia 2. Tulis berarti sekan 2X, tangan 2X. Anak dia 2, sekan tangan. Fungsi sudah. Sekarang fokus kita pada sudut. 2X itu turunannya adalah 2. Yang ini selesai. Sekarang tinggal ini. Tambah 3. Tetap sama koefisiennya kan 3, tambah 3. Begitu. Sekarang fungsinya tangan 4X. Yang pertama positif negatif. Positif karena tidak ada huruf C. Yang kedua ada huruf T, ada. Ini huruf T, berarti kuadrat. Begitu. Sekan kuadrat 4X. Sudutnya 4X turunannya adalah 4. Ya. Sehingga ini takut dianggap sudut ini, maka pindahkan ke depan. Negatif 2, sekan 2X, tangan 2X. Yang ini jangan ke depan sana, karena terbentur oleh tambah ini. Jadi sampai sini saja. 4 kali 3, 12. 12 sekan kuadrat 4X. Jadi jawabannya adalah ini. 6 kosekan 5X ditambah kotangan 2X. Tidak masalah kalau ada penjumlahan dua fungsi begini, kita satu persatu saja. Koefisien, sudut, koefisien fungsi dan sudut. Tulis koefisien dulu, negatif 6. Lalu sudut sekarang. Huruf C berarti menghasilkan negatif. Lalu ada huruf T, tidak ada. Berarti anaknya 2. Negatif kosekan 5X, kotangan 5X. Ya. Tulis lagi yang pertama, lalu temannya, kotangan. Begitu. Kemudian sudut. Turunannya ada 5. Gabungkan nanti. Sekarang yang ini. Apakah ada koefisiennya? Tidak. Fungsinya kotangan 2X. Negatif, positif, negatif. Ada T-nya? Ada. Berarti kuadrat. Sehingga negatif kosekan kuadrat 2X. Sudutnya 2X. Turunannya 2. Gabungkan 5 ke sana berarti negatif 30 dikali negatif jadi positif 30. Tinggal disalin ulang fungsinya. Yang ini pun sama ke sini, negatif 2. Tidak ke sana, karena di sini dia bisa pindah karena perkalian. Tapi kalau sudah ada benturan tambah, berarti sudah berhenti di sini. Min 2 kosekan kuadrat 2X, itu jawabannya. Sekarang yang G, silakan dicoba dulu, di pause ya, di pause dulu, nanti kita cocokkan jawaban. Oke, kita cocokkan jawaban. Sekan X dikurangi 2 kosekan 3X. Sekan X. Yang pertama koefisien, fungsi sudut. Koefisiennya ada? Tidak ada. Lalu fungsinya sekan X. Positif negatif? Positif. Punya huruf T? Tidak. Berarti yang 2 anaknya. Sektan. Sudutnya X. Turunannya 1. Udah, berarti beres sampai sini. Sekarang yang
Ini, koefisiennya mana? Negatif 2. Fungsinya, kosekan 3x. Apakah negatif? Iya, karena ada huruf C. Apakah kembar? Tidak, karena tidak ada huruf T. Berarti anaknya 2. Tulis ulang, negatif kosekan 3x, kotangen 3x. Sudutnya 3x, turunannya angka 3. Sehingga jawabannya adalah ini. Tinggal digabung saja, min 2 dikali min, positif 2. Dikali 3, berarti 6. Yang ini tinggal disalin ulang. Jawabannya demikian. Yang H sekarang, koefisiennya negatif 4, kotangen, negatif positif, negatif lah, ada C. Berarti negatif. Ada huruf T, ada, berarti kembar. Negatif kosekan kuadrat 2x. Turunan ini 2. Yang ini sekarang, koefisiennya negatif, kita tulis negatif. Fungsinya apa? Sekan 3x. Apakah ada huruf C? Tidak, berarti yang awalnya ya, berarti dia positif. Kemudian ada huruf T? Tidak, berarti anaknya 2. Tulis ulang, sekan 3x, tangen 3x. Lalu sudut 3. Gabungkan, min 8 kali min, positif 8. Yang ini gabungkan, min 3. Sekan 3x, tangen 3x. Demikian hasilnya. Nah, sekarang kita sudah mulai ke tipe kedua. Hampir sama saja. Ini di pengenalan simbol baru. Tentukan dy per dx dari fungsi-fungsi berikut. Jangan bingung kalau menemukan dy per dx. Artinya sama aja. Ini adalah turunan. Gitu. Jadi dy per dx ya udah berarti ini turunan. Begitu. Sama aja dengan f aksen. Sama. Baik, tipe kedua ini fungsi apa sudutnya begini. Tapi kita sudah tahu kan cara menurunkan ini. Jadi tidak ada masalah. Koefisien, fungsi, sudut. Koefisien 3, tulis aja 3. Lalu fungsinya kotangen, karena huruf C berarti dia negatif. Karena ada huruf T berarti dia kuadrat. Kotangen berubah jadi kosekan. Begitu. Sekarang sudut. Turunan dari X kuadrat plus 5, ingat tadi udah diingatkan. Turun berarti 2X saja. Ya. Ini bukan sudut, maka tulisnya di depan. Gabungkan jadi negatif 6X. Ini kan ada negatif ya, negatif kali 3, negatif 3, kali 2X, negatif 6X. Sehingga penting tiap langkah itu dikasih kurung. Koefisien, sini. Lalu fungsi, kurung dulu aja biasakan begitu. Ya, ada 3 elemen, koefisien, fungsi, sudut. Sudut, kurung. Sehingga tidak akan jadi masalah, tidak seolah-olah 3 dikurangi. Tapi 3 kurung itu adalah perkalian. Sehingga ini dikalikan 2 dikali 3 menjadi 6X. Dikalikan negatif jadi negatif 6X. Jawaban akhirnya demikian. Yang B pun sama. Di sini muncul V. Tidak masalah. Kita sudah tahu koefisien, fungsi, sudut. Koefisiennya tidak ada. Fungsinya sekarang ada huruf C pasti negatif. Lalu tidak ada huruf T berarti anaknya 2. Begitu. Negatif. Lalu anaknya 2. Sekarang sudut. Turunkan 6X. Turunan dari V, selama tidak ada X, apapun itu pasti 0, pasti habis. Tidak ditulis. Sehingga 6X saja turunannya. Pindahkan ke depan, takut dianggap sudut kalau di depan fungsi. Sehingga negatif 6X, kosekan 3X, kuadrat tambah V, dan seterusnya. Tinggal disalin ulang. Seolah-olah kompleks, padahal konsepnya sangat sederhana dan gampang. Kalau dikerjakan, silakan saja coba. Baik, contoh yang C, negatif 5 kotangen 4x kuadrat min 2x. Di sini ada 4x kuadrat dikurangi 2x, ada x lagi di sini. Prinsipnya sama saja, koefisien, fungsi, sudut. Koefisiennya min 5, nanti kita salin min 5 di sana. Lalu ini fungsinya kotangen, ada huruf C pasti negatif, lalu ada huruf T pasti kuadrat. Begitu. Sehingga negatif 5 kita salin. Kotangen, huruf C awalnya pasti negatif. Ada huruf T berarti kuadrat. Min kosekan kuadrat 4x kuadrat min 2x. Sekarang sudutnya tinggal diturunkan. 8x min 2. Begitu. Ini tarik ke depan sehingga begitu. Ya. Min 5 dikali min kan positif 5. 8x min 2 ke depan. Mau sampai sini silahkan. Mau diuraikan juga boleh.
5 dikali 8 menjadi 40. 5 dikali min 2 menjadi min 10. Bentuk ini silakan saja. Yang D sekarang, tipe terakhir di tipe kedua ini, kosekan 2 per X tambah V. Nah ini ada per X. Ya, tidak jadi masalah. Ini fungsi, ini sudut. Koefisien tidak ada. Huruf C pasti negatif, lalu tidak ada huruf T berarti anaknya 2. Negatif kosekan 2 per X tambah V dikali kotangen 2 per X tambah V. Salin lagi sudutnya. Hanya begitu saja. Kalau fokus kita fungsi. Nah sekarang fokus kita menurunkan sudut. Maka sudut ini kita rubah. 2 per X itu negatif 2 per X kuadrat. Ya, turunannya. Dari mana? Nanti kita akan lihat penguraiannya. Ya. Yang jelas ini tarik dulu ke depan. Min dikali min. Positif 2 nantinya. Ya, ini tarik aja ke depan. Sehingga tidak dianggap sudut. Takutnya dianggap sudut. Baik, kita uraikan dulu 2 per X dari mana? 2 dibagi X ini. Kalau di bawah artinya X pangkat min 1. Ya kan? Ini kan X pangkat 1. Kalau pindah ke atas berarti pangkat negatif 1. Turunkan. Min 1 turun jadi negatif 2. Lalu berkurang 1. Tadinya min 1 dikurangi 1 berarti negatif 2. Hanya begitu saja sebetulnya. Turunannya sama. Ya. Lalu salin lagi. Ini pindahkan lagi ke bawah. Tadinya kan di bawah. Di atas itu kita pindahkan ke atas itu untuk perhitungan saja. Pengurangan supaya gampang. Setelah beres, maka setelah selesai langkahnya. Sudah diturunkan dan sudah dikurangi. Maka kita balikan lagi ke bawah. Boleh? Boleh. Asalkan kalau min 2 menjadi positif 2. Negatif 2 per X kuadrat itu turunan dari 2 per X. Ya, sehingga disimpan di sini. Pindahkan ke depan. Min dikali min plus. Sehingga 2 per X kuadrat kosekan 2 per X dan seterusnya. Itu jawabannya. Yang tipe 3 sekarang tipe terakhir. Memuat pangkat di fungsinya. Nah ini aturan rantainya jadi bertambah. Ada koefisien, ada pangkat, ya, ada fungsi, ada sudut. Fungsi dan sudut itu selalu nempel. Ya. Sehingga koefisien, lalu pangkat dulu, fungsi, sudut. Koefisien yang terjadi bagaimana? Tinggal disalin ulang. Koefisien itu tidak ada perubahan. Sekarang pangkat. Pangkatnya 7. Kita fokus ke pangkat, merubah pangkat. Itu. Fokus utama kita merubah pangkat. Tadinya 7, pindah ke depan. Jadi 7. Tangan. Pangkatnya berkurang 1, 6. Sudutnya 4x. Tulis. Karena kita langkah awal itu fokus pada pangkat 7. Berarti fokus kita mengurangi 7 dengan 1 yaitu 6. Lalu 7-nya pindah ke depan. Hanya itu saja sebetulnya langkah pertama. Kemudian fokus sekarang kita ke fungsi. Abaikan pangkat karena pangkat tadi sudah. Ya, tangan 4x berapa? Huruf T berarti positif dia. Lalu anaknya kembar karena ada huruf T. Berarti sekan kuadrat 4x. Itu fokus kita pada fungsi. 7 abaikan karena sudah tadi bagiannya sudah. Ya. Sekarang fokus kita kemana? Ke sudut. 4x turunannya 4. Sesederhana itu sebetulnya. Ya. Ini bukan sudut, maka kita pindahkan ke depan seperti biasa. 4 kali 5, 20 dikali 7, 140. Yang lainnya salin ulang. Tangan pangkat 6, 4x, sekan kuadrat 4x. Bisa digabung? Tidak? Ya sudah, biarkan demikian. Ini jawabannya. Silakan yang B dicoba dulu. Ada koefisien, ada pangkat, ada fungsi, ada sudut. Koefisien tidak ada perubahan, tinggal tulis 2. Sekarang fokus kita ke pangkat, yang lain abaikan. Fokus kita ke pangkat, tinggal menurunkan pangkat lalu mengurangi, hanya itu saja. Yang lain salin ulang. Sehingga 4 kotangen pangkat 3. 5x min 3. Fungsinya tidak berubah, sudutnya tidak berubah. Karena di sini kita hanya merubah pangkat saja. Kemudian fungsi sekarang, fungsinya kotangen 5x min 3. Fungsinya saja. Pangkat abaikan karena sudah. Langkah pangkat sudah. Sehingga kotangen 5x min 3, ya turunannya apa?
huruf C pasti negatif, ada huruf T berarti kuadrat, ya, berarti kembar. Sehingga yang cocok adalah negatif kosekan kuadrat 5x min 3. Begitu. Fungsi sudah, sekarang sudut. Sudutnya 5x min 3, turunnya adalah 5. Ini bukan sudut, takutnya sudut dari ini turunan. Adalah angka biasa berarti pindahkan ke depan. 5 kali 2, 10 kali 4, 40. Yang lainnya salin ulang. Kotangen pangkat 35x min 3. Negatif kosekan kuadrat 5x min 3 juga turunkan ke sini. Negatifnya pindah ke depan. Ya, sehingga negatif. 5 kali 2, 10 kali 4, 40. Lalu negatif juga pindah ke depan karena negatif ini berarti negatif 1. Dikalikan negatif sehingga hasil akhirnya adalah negatif 40. Itu jawabannya. Kemudian yang C silakan coba dulu. Ada koefisien, ada pangkat, ada fungsi, ada sudut. Koefisiennya min 4, kita tulis. Fokus kita pangkat, turunkan ke depan, berarti 5. Pangkatnya berkurang 1. Yang lainnya jangan dirubah karena fokus kita pangkat. Sekarang fokus kita fungsi. Sekan, tidak ada huruf C pasti positif, tidak ada huruf T berarti anaknya 2. Sekan, tangan. Yang lain sudutnya tulis. Sekarang sudut, 3x kuadrat min X. Turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, turunan dari min X adalah negatif 1. Begitu. Pajukan ke depan sehingga negatif 20. Negatif 4 dengan 5 akan negatif 20. Lalu 6x min 1 pindahkan jadi di sini. Yang lain ini semua disalin saja, disalin ulang. Ada yang bisa digabung, kalau tidak ya sudah biarkan. Ini sekan 4, ini sekan, berarti tidak bisa digabung. Karena ini pangkat 4. Oh, ini bisa digabung ini, sekan pangkat 4 dengan sekan bisa digabung. Jadi sekan pangkat 5. Tangan 3x kuadrat min X, begitu. Ya, ini bisa digabung sebetulnya. Jadi hasil akhirnya apa? Sekan pangkat 5. Ini dengan ini bisa digabung. Begitu. Kosekan kuadrat 1 per X kuadrat tambah V. Tidak ada koefisien, berarti tidak ada. Di sini fungsi, koefisien, pangkat, fungsi, sudut. Koefisiennya tidak ada, berarti biarkan. Sekarang pangkat kita, pangkatnya 2, turun ke depan jadi 2. Kemudian 2 dikurangi 1, 1. Berarti hanya begini saja. Ya. Sekarang fokus pada fungsi, turunan dari kosekan, huruf C berarti negatif, lalu tidak ada T berarti anaknya 2. Kosekan dan kotangen. Negatif, ya, karena ada diawali dengan huruf C. Sekarang sudut, 1 per X kuadrat plus V, kita sudah belajar yang tadi ya, persis sama. Sekarang kuadrat kan jadi min 2, ini ke depan min 2 berkurang 1 berarti min 3. Ya, setelah itu pindahkan ke bawah lagi. Sehingga kita dapat turunannya adalah min 2 per X pangkat 3. Ini bukan sudut, maka langsung aja tarik ke depan. Sehingga min 2 dikali 2, min 4 per X pangkat 3. Lalu yang di sini pun ada min, tarik ke depan juga, sehingga min dikali min positif 4. Ya. Nah, lalu ada yang bisa digabung nggak? Di sini kosekan pangkat 1, di sini kosekan pangkat 1. Karena sama-sama kosekan, maka langsung digabung. Sehingga kosekan kuadrat. Ya, itu seperti yang nomor C tadi, kosekan pangkat 5. Sekarang kosekan kuadrat. Karena kosekan ini bisa digabung dengan kosekan ini. Sehingga penulisan kosekan hanya cukup 1 kali. Dengan membubuhkan kuadrat lebih pendek daripada ini. Karena yang ini kosekannya terpisah. Digabung menjadi kosekan kuadrat. Sehingga kotangen tinggal ditulis saja. Untuk memantapkan, silakan bisa dicoba beberapa latihan ini. Ya, silakan dicoba, diulang lagi. Kalau kurang paham, kalau belum paham 1 kali itu sangat normal. Silakan dicoba, di pause dulu. Saya doakan supaya mudah belajarnya.